Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 207. Qayyadat ta'ati bi a'yanil awqat kaila yamna'aka anha wujudut tasqifi wa wasa' 'alaika al-waqta kay tabqa laka hissatul ikhtiyari. Allah sengaja mengikat amal taat itu dengan waktu yang tertentu untuk tidak menahan engkau daripada mengerjakannya karena kebiasaan keteledoran dan kemalasanmu yang suka menunda-nunda. Tetapi Allah memperluas waktunya supaya tetap ada bagimu kesempatan memilih waktu yang lebih tepat atau lebih ringan atau lebih khusyuk. Subuh dibatasi waktunya sehingga kita tidak teledor. Kalau subuh diluaskan waktunya, kita bisa bangun siang. Allah yang menciptakan kita sudah tahu sifat-sifat kita. Ada malas, ada senang menunda, ada teledor. Allah perintahkan dengan amalan-amalan yang ditahan dengan waktu. Tidak ada yang kebetulan. Karena Allah yang menciptakan kita juga menciptakan sifat-sifat kita, keperluan kita. Maka perintah-perintah Allah subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah sempurna dengan perhitungan Allah yang maha sempurna dan pasti untuk kebaikan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak memerlukan apapun dari kita. Jadi kalau kita sholat, itu mutlak. Sholat itu adalah untuk kita sendiri. Kita sholat, kita tidak sholat, tidak ada masalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memerlukan apapun dari kita. Semua perintah Allah dirancang untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan, untuk kemuliaan, untuk keselamatan kita. Jadi kalau kita tidak menyukai perintah Allah, ya kita memilih tidak bahagia. Semua maksiat yang Allah larang itu karena bahaya, tidak baik untuk kita. Kalau kita melakukan maksiat, berarti pilihan kita untuk tidak bahagia, tidak mulia, dan celaka. Jadi sebetulnya lebih simpel hidup ini. Kita ini milik Allah. Allah memerintahkan kita untuk sesuatu yang baik, Allah melarang kita untuk sesuatu yang buruk. Seharusnya melihat perintah Allah itu seperti melihat sesuatu yang paling manfaat bagi diri kita, jadi semangat. Dan kalau melihat larangan Allah, kita seperti melihat bahaya binatang yang akan mematuk, yang akan menggigit. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Tapi setan merubah dengan tipuan sebaliknya. Perintah Allah dianggap beban dan maksiat dianggap indah. Yang kemarin diceritakan ada dulu 12 tahun yang lalu seorang ibu, suaminya membawa anaknya hamil SMP perempuan. Bapaknya stroke, ibunya sampai tremor. Untuk kesenangan sesaat saja dari anaknya ini. Penderitaannya ditanggung 9 bulan hamil. Melahirkan anak tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Ke bapaknya anak. Ibu bapak menderita. Nah seperti itulah. Kalau melihat zina itu seperti bara api, seperti binatang buas yang akan mencabik-cabik. Kalau kita melihat maksiat itu seperti ancaman besar yang mencelakakan, kita tidak akan mau. Contoh begini,
Saudara mau dinikahkan dengan seseorang yang begitu rupawan, tapi sesudah nikah di sana, saudara harus masuk ke kamar sebelah yang isinya minyak mendidih dan saudara harus masuk. Pasti tidak mau, benar? Nah, kita tidak melihat risiko-risiko itu. Nah, Allah perintahkan kita dibatasi waktu supaya tidak teledor, tapi Allah juga memberikan waktu-waktu luang, duha luang, tahajud luang, agar kita bisa menikmati kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-dua keperluan kita tuh dipenuhi supaya kita disiplin. Diciptakan waktu berbatas dan wajib supaya kita bisa sepuasnya bermesraan dengan Allah, diberikan amalan sunnah yang leluasa. Saum Ramadan juga dibatasi, juga zakat dibatasi, tetapi Allah memberikan keleluasaan di dalam sedekah. Tapi tidak bayar zakat, kita bermasalah. Begitulah, haji dibatasi, tetapi kalau umroh tidak dibatasi, supaya ada keleluasaan bagi yang mau memberikan amal sebagai fadilah keutamaan. 208. Alima qillata nuhudil ibad ila muamalatihi fa'awjaba alaihim wujudu ta'atihi fasaqahum ilaiha bisalasilil ijab. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasili. Allah mengetahui kurang semangatnya hamba untuk mengerjakan taat, maka diwajibkan kepada mereka melakukan taat dan ditarik mereka itu dengan rantai kewajiban. Allah kagum dari kaum yang ditarik masuk ke surga dengan rantai. Aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Allah mewajibkan kepadamu berbuat taat, padahal yang sebenarnya hanya mewajibkan kepadamu masuk ke dalam surganya, dan tidak mewajibkan apa-apa kepadamu hanya semata-mata supaya masuk ke dalam surganya. Kita ini kan aslinya bukan orang penduduk bumi. Aslinya kita ini turunan ahli sorga. Kakek kita Adam dan nenek Hawa itu penduduk surga. Jadi kita di bumi ini hanya mampir saja. Itu harus kita yakini. Makanya berumah tangga itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan salah alamat pulang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita nih, yang lebih sayang kepada kita dibanding siapapun yang menyayangi kita. Orang tua sayang ke kita, tapi itu sangat tidak sebanding dengan sifat rahmatnya Allah. Kita kurang sayang kepada diri. Buktinya kita kurang sayang adalah maksiat. Buktinya kita tidak begitu menyayangi diri kita itu adalah dosa. Makin banyak dosa yang kita lakukan berarti kita sedang menyiksa diri kita. Karena setiap dosa akan membuat kita tidak bahagia, gelisah, rasa, membuat tidak menikmati, dan membuat kita jadi hina. Dosa itu tidak pernah mengangkat derajat, dan kita jadi celaka, kita jadi tidak aman. Dunia, kubur, akhirat tidak aman. Maka sebetulnya harusnya kita menyadari bahwa kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita ya supaya kita bahagia. Sholat itu supaya bahagia, sholat itu supaya mulia, sholat itu supaya selamat. Semua yang Allah perintahkan itu full, seluruhnya hanya untuk kepentingan kita saja. Ya, tapi ya begitulah, ada nafsu, ada syahwat, ada amarah. Ujiannya begitu, karena kalau kita tidak punya pilihan jadi robot. Jadi mulai sekarang kalau dengar azan,
hayya 'alas shalah. Lanjutnya, hayya 'alal falah, kemenangan. Dan menariknya, kalau Allahu Akbar, jawabannya sama. Syahadat jawabannya sama. Tapi ketika hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tidak daya. Itu adabnya. Mengakui bahwa kita tidak akan bisa berbuat kebaikan tanpa pertolongan Allah. Kita berusaha keras untuk patuh, tapi kalau sudah jadi patuh, kita harus tahu bahwa patuhnya itu adalah karunia Allah. Itu adabnya. Kalau dosa sebaliknya, kita berusaha keras untuk menjauhi maksiat, kalau tergelincir, itu pasti karena pilihan kita. Tidak boleh kita mengatakan, saya ditakdirkan maksiat. Kalau nggak ada takdir Allah, saya nggak punya dosa. Jadi berlipat itu. Sudah dia terjerumus dalam dosa, dia juga bermaksiat lain, memprasangkai buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, marilah kita lihat ketaatan sebagai karunia yang menguntungkan bagi kita. Karena kita sering ingin untung dalam hal apapun. Nah, keuntungan ada dalam ketaatan, dan kita tidak mau rugi dalam situasi apapun. Kerugian dalam kemaksiatan. Terima kasih.